Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Juniarti dengan stambuk D1A1190074, kelas B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halmoleo. Dimana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasional, dimana soal model transportasi 1, yang dimana soalnya yaitu suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. P1 ke G1 sama dengan 5, P1 ke G2 sama dengan 10, P1 ke G3 sama dengan 10, P2 ke G1 sama dengan 15, P2 ke G2 sama dengan 20, P2 ke G3 sama dengan 15, P3 ke G1 sama dengan 5, P3 ke G2 sama dengan 10, P3 ke G3 sama dengan 20. Yang ditanyakan, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan 2 metode, yaitu metode NWC dan metode MODI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka mari kita melangkah pada pembahasannya sekarang. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan tabel. Saya sudah memasukkan biaya-biayanya serta kapasitas dan permintaan sesuai soal. Metode pertama, untuk menyusun tabel awal saya menggunakan metode NWC, di mana artinya bahwa kita harus memulai pada sudut barat laut. Kita di sini tidak akan memperhatikan nilai terkecil maupun biaya yang terbesar, karena pada dasarnya NWC itu memulai dari sudut barat laut. Jadi di sini kita mulai pada P1 G1. Kita harus melihat antara kapasitas dan permintaan, dan kita harus mengoptimalkannya sehingga tidak ada kelebihan di dalamnya. Di sini kapasitasnya kita lihat adalah sebesar 60. Sementara permintaannya pada G1 sebesar 50. Jadi di sini kita harus mengoptimalkan pada permintaannya, yaitu sebesar 50. Sebesar 50. Nah, setelah seperti ini kita melangkah lagi pada bagian kanan. Nah, di sini P1 G2 kapasitasnya adalah 60 kurang 50, yaitu 10. Jadi kita turun lagi ke bawah. Di sini kita tidak bisa melangkah lagi pada G3 dikarenakan kapasitasnya sudah diberikan pada G1 dan G2. Nah, kita melangkah pada P2 ke G2. Di sini permintaan sebesar 100 kurang 10 tinggal 90.
sementara kapasitasnya adalah 80. Jadi kita optimalkan pada kapasitas, yaitu kita isi 80 berarti sisanya tinggal 10. Dimana 10 di 10. Di sini kita isi pada P3G2 10. Oke, kita lanjut lagi pada bagian kanan pada P3G3. Di sini kita lihat bahwa pada kapasitas pada P3 tinggal 70 kurang 10, yaitu tinggal 60. Sementara permintaannya pada G3 yaitu 60. Jadi kita optimalkan di sini yaitu sama dengan 60. Jadi kita hitung nilai 50 tambah 10 sama dengan kapasitasnya. 10 tambah 80 tambah 10 sama dengan permintaannya sama dengan 100. Yaitu pada P3 juga 10 tambah 60 sama dengan juga kapasitasnya sama dengan 70. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode MODI. Di sini kita akan benar-benar mencari sel yang memiliki isi untuk mengisi nilai dari G1, G2, G3, P1, P2, P3. Di sini untuk nilai P1 sudah diketahui sebesar 0. Nah, kemudian kita akan mencari nilai G1 dengan menggunakan rumus CP1 G1 sama dengan P1 ditambah G1 tambah G1 tambah G1 sama dengan biayanya sebesar 5. P1 sudah diketahui sebesar 0 ditambah G1 belum diketahui sama dengan 5. G1 sama dengan G1 sama dengan 5 kurang 5 kurang sama dengan 5. Berarti pada G1 sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk lagi pada P1G2. P1 G2 sama dengan P1 tambah G2 sama dengan biayanya sebesar 10.
Berarti telah diketahui itu 0 tambah G2 tambah 0 tambah G2 sama dengan 10. Sama dengan 10. G2 sama dengan 10, karena 10 kurang 0 sama dengan 10. Jadi G2 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya yang memiliki CP2G2 CP2G2 sama dengan P2 tambah G2 sama dengan P2 tambah G2 sama dengan biayanya sebesar 20. Di sini P2-nya belum diketahui. G2 telah diketahui sebesar 10. Sama dengan biayanya sebesar 20. Sehingga P2-nya sama dengan 20 kurang 10. Sehingga P2-nya P2-nya 20 kurang 10 sama dengan 10. Jadi P2 sebesar 10. Langkah selanjutnya yaitu CP3G2 sama dengan P3 ditambah G2 tambah G2 sama dengan biayanya sebesar 10. Di sini P3-nya belum diketahui. Di sini kita cari P3 tambah G2 di sini kita sudah ketahui G2 sama dengan 10. Sama dengan biayanya 10, sehingga
sehingga biaya P3 sama dengan 10 kurang 10 yaitu 0, berarti di sini kita isi 0. Selanjutnya CP3G3 sama dengan P3 tambah G3 sama dengan biaya sebesar 20. P3 sudah diketahui yaitu sebesar 0 ditambah G3 belum diketahui sama dengan biayanya sama dengan 20, biayanya sama dengan 20, sehingga G3 sama dengan 20 kurang 0 sama dengan 20. Jadi G3 sama dengan 20. Nah, setelah seperti ini, kita melihat sel yang tidak memiliki isi. Di mana sel yang tidak memiliki isi yaitu P1, G3, P2, G1, P2, G3, dan P3, G1. Caranya untuk menyelesaikan yaitu KP1 G3 sama dengan CP1 G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan CP1 nya sama dengan 10 kurang P1 sama dengan 0 kurang G3 sama dengan 20, sehingga sama dengan 10 kurang 0 kurang 20 sama dengan negatif 10. Selanjutnya kita masuk pada P2G1 sama dengan CP2G1 dikurang P2 kurang G1 sama dengan CP2G1 sama dengan 15 kurang P2 10 dikurang G1 sama dengan 5 sama dengan 15 kurang 10 sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada sel kosong selanjutnya yaitu KP2G3 sama dengan CP2G3 kurang P2 kurang G3 sama dengan biayanya sebesar 11 dikurang P2 sebesar 10 dikurang G3 sebesar 20 sama dengan 15 kurang negatif 15.
Kemudian melangkah pada sel kosong selanjutnya, yaitu KP3G3 G1 sama dengan CP3 G1 sama dengan kurang P3 kurang G1 sama dengan CP3, biayanya sebesar 5 dikurang P3 0 kurang 5 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5 kurang 0, 5 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, kita lihat tabel ini belum optimal dikarenakan masih ada nilai negatif, yaitu negatif 15 dan negatif 10. Nah, langkah selanjutnya kita melihat nilai negatif yang paling negatif. Di sini terjadi yang paling negatif, yaitu negatif 15. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai paling negatif paling besar adalah negatif 15. Dia terjadi pada sel P2G3. Nah, ingat stepping stone, kita buat jalur. Nah, di sini kembali ke sel awal karena sel ini dianggap sebagai batu loncatan. Nah, setelah seperti ini, kita beri tanda plus. Setelah itu minus. Kemudian lagi tanda plus. Kemudian lagi tanda minus. Nah, setelah seperti ini, kita lihat negatif yang terjadi pada pengalokasian, yang dia terjadi pada pengalokasian 60 dan 80. Mana negatif yang paling kecil? Negatif yang paling kecil yaitu negatif 60. Jadi di sini kita isi pada tabel perbaikan. Pada tabel perbaikan, 60 dikurang 60 sama dengan 0. Jadi di sini 0 tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis.
Kemudian di sini tandanya positif. Enam puluh tambah nol, tandanya positif, jadi 60 tambah 0 sama dengan 60. Jadi di sini kita tulis 60. Kemudian selanjutnya yaitu tandanya negatif, berarti 80 ini tandanya negatif. 80 kurang 60 sama dengan 20. Hasilnya 20 untuk sel P2G2. P2G2. Sini 20. Selanjutnya ini tandanya positif. Jadi 10 tambah 60 sama dengan 70. Jadi di sini kita tulis pada P3G2 sama dengan 70. Sekarang kita masukkan sel yang memiliki isi yang tidak termasuk dalam perbaikan. Nah, di sini sama dengan 10, di sini sama dengan 50. Oke, di sini inilah perbaikan tabel baru. Selanjutnya kita akan mengulangi langkah-langkah pada tabel pertama untuk mengecek tabel ini apakah sudah optimal atau belum. Oke, di sini kita harus memperhatikan sel yang memiliki isi untuk mengisi P1, P2, P3, dan G1, G2, dan G3. Seperti biasa, itu P1 sudah diketahui nilainya yaitu 0. Di sini kita akan menggunakan rumus seperti yang pertama, yaitu menggunakan rumus MODI. Langsung saja, CP1 P1 G1 sama dengan P1 tambah G1 tambah G1 sama dengan B sama dengan 10. Menghasilkan P1 sama dengan 0. G1 tambah G1 belum diketahui, biaya sama dengan 5, sehingga menghasilkan G1 belum diketahui, biaya sama dengan 5. G1 belum diketahui, biayanya sama dengan 5, berarti 5 kurang 0 sama dengan 5. 5 kurang 0 sama dengan 5. Jadi G1 diisi sama dengan 5. Kemudian lagi langkah selanjutnya, CP1
G2 sama dengan P1 ditambah G2. Biayanya sama dengan 10, sehingga P1 telah diketahui sama dengan 0 tambah G2 belum diketahui, biayanya sama dengan 10, sehingga G2 sama dengan 10 kurang 0 sama dengan 10. Sama dengan 10. Selanjutnya CP2 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan biaya sama dengan 20, sehingga P2 belum diketahui, tambah G2 itu sama dengan 10, Y sama dengan 20, sehingga nilai P2 sama dengan 20 kurang 10 sama dengan 10. Jadi P2 sama dengan 10. Setelah itu CP2 CP3 CP2 G3 sama dengan P2 tambah G3 sama dengan biayanya 15, sehingga tambah G3 sama dengan biaya, sehingga menghasilkan G3 sama dengan 15 kurang 10 sama dengan 5, sehingga G3 sama dengan 5. Setelah itu P3 G2 sama dengan P3 tambah
G2 B sama dengan 10, sehingga P3 tambah 10 sama dengan B 10. Tiga belum diketahui. Sepuluh kurang 10 sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0, sehingga P3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya seperti tadi lagi kita cari nilai dari sel kosong ini, yaitu P1 G3, P2 G1, P3 G1, P3 G3. Oke, di sini kita mulai dari sel kosong P1 G3. Oke, langsung saja ke P1 G3 sama dengan CP 1 G3 kurang P1 kurang G3 sama dengan CP1 ke G3 P1 ke G3 sama dengan 10. Jadi 10 kurang P1 sama dengan 0 kurang G3 sama dengan 5 sama dengan 10 kurang 0 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Oke. Pindah ke sel selanjutnya, yaitu K P2 G1 sama dengan CP 2 G1 kurang P2 G1 sama dengan P2 ke G1 sama dengan 15 kurang P2 sama dengan 10 kurang G1 sama dengan 5. 15 kurang 10 sama dengan 5, 5 kurang 5 sama dengan 5. Sel selanjutnya yaitu K P3 G1 sama dengan CP3 G1 kurang P3 kurang G1 sama dengan CP3 ke G1 sama dengan 5 kurang P3 sama dengan 0 kurang G1 kurang G1 sama dengan 5 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya K P
3 G3 sama dengan CP3 G3 kurang P3 kurang G3 dengan P3 ke G3 sama dengan 20 kurang P3 sama dengan 0 kurang G3 sama dengan 5 sama dengan 20 kurang 0 sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 15. Oke, karena tabel kedua ini tabel paling optimal, maka kita akan mencari nilai dari tabel ini, yaitu dengan cara mengalihkan antara pengalokasian biaya dan pengalokasian biaya tersebut dengan cara mengalihkan pengalokasian dan pengalokasian biaya tersebut, yaitu 50 kali 5 tambah 10 kali 10 tambah 10 tambah 20 kali 20 tambah 60 kali 15 tambah 70 kali 10, hasilnya sama dengan 2350. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tabel yang pertama. Caranya sama. Dan cara mengalihkan pengalokasian dan biaya pengalokasian. Langsung saja. 50 kali 5 tambah 10 kali 10 tambah 80 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 60 tambah 60 kali 20, hasilnya sama dengan 3250. Sehingga pengalokasian yang paling optimal adalah tabel perbaikan. Nah, mungkin itu saja video pertama dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.